Saya, Laudia Bunga Violin dengan NPM 23510810005. Jadi, pada video kali ini, aku akan membahas 4 dinamika penting dalam dunia perpajakan di Indonesia. Materi ini tuh sangat relevan untuk kita semua, terutama mahasiswa yang ingin memahami bagaimana sistem pajak di Indonesia terus berkembang, mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi. Nah, keempat dinamika yang akan kita bahas adalah e-administrasi pada tahun 2000 sampai 2010, program tax amnesty tahun 2016 sampai 2017, ekonomi digital dan pajak internasional, serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak 2021. Yang pertama, kita akan membahas e-administrasi tahun 2000 sampai 2010. Apa sih pengertian dari e-administrasi? Jadi, e-administrasi adalah penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan pajak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan. Jadi, pada periode 2000 sampai 2010, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Indonesia mulai mengadopsi sistem elektronik untuk administrasi perpajakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengurangi praktik korupsi serta kesalahan manual. Contoh dari e-administrasi itu ada 4, yaitu ada e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-payment. E-registration itu untuk daftar NPWP online, e-SPT untuk pelaporan SPT lewat aplikasi, e-filing untuk lapor pajak via internet, dan yang terakhir e-payment untuk bayar pajak lewat ATM atau internet banking. Adapun contoh kasusnya, yaitu pada awal 2000-an, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Indonesia itu mulai mengimplementasikan sistem e-administrasi untuk meningkatkan pelayanan pajak. Namun, pada masa transisi ini banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan karena belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Misalnya, pada peluncuran sistem e-filing, banyak wajib pajak yang mengeluhkan proses registrasi yang rumit dan sering terjadi gangguan server sehingga pelaporan pajak menjadi terhambat. Selain itu, masih banyak wajib pajak yang belum memiliki akses internet memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Kasus ini tuh menunjukkan tantangan besar dalam mengubah budaya administrasi manual ke digital. Namun, seiring berjalannya waktu, DJP melakukan perbaikan sistem dan sosialisasi yang intensif sehingga penggunaan e-filing dan e-billing itu meningkat signifikan, membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi. Selanjutnya ada tax amnesty tahun 2016 sampai 2017. Apa sih tax amnesty itu? Jadi, tax amnesty adalah program pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan dengan membayar tebusan tertentu tanpa dikenakan sanksi pidana atau denda. Nah, penjelasannya tuh program tax amnesty di Indonesia tuh diluncurkan pada tahun 2016 sampai 2017 untuk meningkatkan penerimaan pajak dana, memperluas basis data wajib pajak. Nah, program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dengan tarif tebusan yang lebih rendah dibandingkan denda normal. Nah, contohnya tuh wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri atau belum melaporkan seluruh hartanya dapat mengikuti program ini dengan membayar tebusan sesuai ketentuan. Nah, adapun kasus dari tax amnesty 2016 sampai 2017 ini. Nah, jadi kan program tax amnesty yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada 2016 sampai 2017 itu kan bertujuan untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dan meningkatkan penerimaan pajak. Nah, dalam pelaksanaannya, program ini tuh diikuti oleh hampir 957.000 wajib pajak yang melaporkan harta dengan total tebusan mencapai 140 triliun rupiah. Namun, program ini juga belum menimbulkan kontroversi. Beberapa kalangan menilai tax amnesty memberikan pengampunan bagi pengemplang pajak sehingga dianggap tidak adil bagi wajib pajak yang taat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa program ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah penghindaran pajak secara menyeluruh. Studi di beberapa daerah seperti di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa setelah tax amnesty, kepatuhan pajak tuh meningkat. Tetapi, pemerintah harus terus melakukan pengawasan agar wajib pajak tidak kembali mengemplang. Kasus ini tuh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan adil.
Yang ketiga ada ekonomi digital dan pajak internasional. Jadi pengertiannya, ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi digital seperti e-commerce, layanan digital, dan platform online. Nah, pajak internasional terkait ekonomi digital mengatur perpajakan atas transaksi lintas negara yang sulit dikenai pajak secara tradisional. Penjelasannya, perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan bagi sistem perpajakan karena transaksi sering terjadi tanpa kehadiran fisik di suatu negara. Indonesia dan negara lain bekerja sama dalam kerangka OECD untuk mengatur pajak atas perusahaan digital multinasional agar tidak terjadi penghindaran pajak. Contohnya, perusahaan seperti Google, Facebook, dan Netflix yang beroperasi di Indonesia harus membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pengguna di Indonesia. Nah, kasusnya kan perkembangan ekonomi digital di Indonesia itu kan membawa tantangan baru dalam perpajakan. Salah satu kasus penting adalah penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN atas layanan digital asing mulai tahun 2020. Perusahaan seperti Google, Netflix, dan Spotify yang menyediakan layanan digital kepada konsumen Indonesia diwajibkan mendaftar dan membayar pajak di Indonesia. Namun, implementasi ini tidak mudah karena perusahaan asing seringkali tidak memiliki kantor fisik di Indonesia sehingga sulit diawasi. Nah, pemerintah Indonesia itu bekerja sama dengan organisasi internasional seperti OECD untuk mengatur perpajakan ekonomi digital secara global. Nah, kasus ini tuh menunjukkan bagaimana Indonesia beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi global agar tidak kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor digital yang terus berkembang pesat. Dan yang terakhir yang akan aku bahas itu adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak tahun 2021. Nah, apa sih Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak? Jadi, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau HPP 2021 adalah undang-undang yang mengharmonisasikan dan menyederhanakan berbagai peraturan perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Penjelasannya, Undang-Undang HPP mengatur perubahan tarif pajak, pengenaan pajak baru, serta penyederhanaan aturan perpajakan agar lebih adil dan efisien. Misalnya, penyesuaian tarif PPh atau pajak penghasilan dan pengaturan pajak atas ekonomi digital. Contohnya itu penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% dan pengenaan PPN atas barang dan jasa digital. Contoh kasusnya itu kan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak atau HPP yang disahkan pada tahun 2021 kan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Salah satu kasus penting adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPh yang tadi saya bilang, badan dari 25% menjadi 22% yang bertujuan menarik investasi dan mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 kemarin. Nah, selain itu, undang-undang ini tuh juga mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang dan jasa digital yang sebelumnya belum diatur secara jelas. Namun, perubahan ini tuh menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah yang merasa terbebani dengan aturan baru. Pemerintah kemudian melakukan sosialisasi dan memberikan insentif agar transisi berjalan lancar. Kasus ini tuh menggambarkan bagaimana kebijakan perpajakan harus terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan nasional.